Terkait kasus dugaan teror ini, Komite Keselamatan Jurnalis atau KKJ melaporkan kiriman kepala babi kepada jurnalis media Tempo ke Barreskrim Polri. KKJ menilai hal itu merupakan bentuk teror. Dalam laporannya, KKJ membawa sejumlah barang bukti termasuk rekaman kamera pemantau. Menurut koalisi ini, pengiriman kepala babi merupakan ancaman teror bukan hanya terhadap individu, namun terhadap kerja-kerja jurnalistik. KKJ meminta polisi mengusut tuntas siapa aktor di balik teror itu. Nah, kita melihat setelah kita periksa bahwa pengiriman paket ini adalah kita mencurigai sebagai teror, sebagai simbol ancaman pembunuhan ya. Karena kepala babi ini dengan telinganya sudah dipotong begitu. Dan tentu ini yang akan kita laporkan ke kepolisian agar kasus ini diungkap ya, siapapun itu pelakunya ini harus diungkap, harus diusut. Jadi gitu, nanti lebih lanjutnya setelah ini ya, setelah kita bikin laporan. Dinilai nirempati atas teror yang dihadapi jurnalis, Kepala PCO Hasan Nasbi kini dihujani kritik. Lalu bagaimana seharusnya Istana merespons situasi yang mengancam kebebasan pers ini? Kita akan bahas bersama Ketua Umum Lisan Prabowo Hendar Samarantoko dan Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore, Bung Tifal. Ya, terima kasih semua sudah bergabung. Ini sudah ada klarifikasi Mas Isnur dari Pak Hasan Nasbi selaku Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan yang menegaskan bahwa pernyataan itu justru menegaskan lagi sikap atau respon santai dari Francesca Rosana atas teror kepala babi ini. Menurut Anda klarifikasi itu sudah cukup? Betul nih. Mas Isnur, silakan. Oke, saya duluan ya. Yang pertama tentu kita ini bertanya, apakah ini sikap yang juga mewakili istana keseluruhan dan Pak Prabowo? Itu pertanyaan besar. Kalau iya, ini sangat khawatir ya. Kita melihat wajah dari istana gitu. Kalau tidak, tentu harus ditegur. Ini adalah pernyataan yang sangat keliru karena dalam banyak konteks ya, dia adalah pejabat publik, dia adalah wajah istana dan dia berposisi sebagai negara. Bagaimana negara memandang pers adalah tugas yang mulia, tugas yang mewakili mandat dari konstitusi. Maka setiap bentuk ancaman harus dipandang gangguan ke negara, gangguan ke republik gitu. Maka itu gangguan yang resmi kepada kepentingan nasional harusnya dipandang seperti itu. Dan cara PCO ini menurut saya juga bukan hanya sekali kan, berulang-ulang gitu. Bukan hanya di Pak Hasan Nasbinya, tapi juga sebelumnya ada misalnya yang nyebut kalau yang kritik Undang-Undang TNI kampungan misalnya. Terus ada tuduhan-tuduhan banyak hal kepada orang-orang yang kritis. Menurut saya ini adalah problem serius ya dalam komunikasi aktor-aktor, para pejabat publik, atau bahkan sebelumnya misalnya Gus Miftah ya, yang menggunakan kata yang sangat kasar kepada pedagang ST gitu. Nah ini beberapa kali menurut saya bukan hanya sekali, tapi dua, tiga kali dan berulang kali gitu. Harusnya PCO menyampaikan concern yang serius bahwa negara memperhatikan, negara melindungi segenap jurnalis, media, karena itu adalah tugas negara. Sehingga pernyataan tadi menurut Anda belum cukup ya? Sangat keliru. Apa yang disampaikan oleh Cica sebagai personal itu adalah cara dia menghibur diri. Bukan cara Tempo kemudian bagaimana menyikapi. Pengiriman kepala babi kalau kita bandingkan Mas dengan kejadian-kejadian lain. Misalnya Munir. Munir itu sebelum meninggal dikirim bangkai kepala ayam. Atau kisah Chico Mendes dikirim bangkai kepala kambing. Jadi simbol pengiriman kepala babi adalah simbol yang serius menurut saya. Ancaman kepada jurnalis dan media gitu. Dan hari ini Tempo menerima kembali ancaman dengan pengiriman bangkai tikus sebanyak 6 buah. Jadi ini kalau kemudian PCO bertindak seperti ini justru menyulut emosi kita sebagai warga negara. Melihat kelakuan, melihat tindakan pejabat publik yang seperti itu. Kalau Bang Hendar melihatnya klarifikasi ini sudah cukup menegakkan duduk persoalannya? Saya untuk konteks masalah ini, apa yang disampaikan oleh PCO, saya bisa pastikan itu bukan wajah dan style dari Pak Prabowo. Jadi walaupun ya kita Tempo itu kadang berseberangan, bahkan selalu berseberangan dengan pemerintah, tapi ya, teror kepada jurnalistik ini harus kita kutuk dan harus kita usut tuntas. Bahwa apapun juga, ya kan, jurnalis Tempo ini adalah bagian dari pilar demokrasi kita,
yang yang memang itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar dan dijamin di dalam Pancasila di pasal A di sila keempat Pancasila. Dan oleh karena itu mereka juga adalah anak-anak bangsa yang harus kita lindungi. Jadi untuk hal ini sudah saatnya bahwa saya menghimbau kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan, segera lakukan tugasmu, do it your job, ya kan, usut orang-orang ini yang telah melakukan teror kepada para jurnalis. Karena ini bukan style dari pemerintahan Pak Prabowo, bahwa segala macam kritik, segala macam masukan, beliau selalu terbuka, dan kebebasan pers ini harus tetap kita junjung tinggi. Dan ini nggak bisa dibiarkan, jadi situasi nggak bisa dibiarkan. Jadi nggak boleh ada ruang bagi orang-orang yang ingin mencari cara untuk memancing di daerah keruh dan menteror kepada para jurnalis. Meskipun pernyataan Pak Hasan ini berbeda tone-nya dengan pernyataan Menkom Digi Mutia Hafid yang profilnya dulu pernah jadi wartawan televisi juga dan bilang bahwa ia menyayangkan hal itu dan meminta polisi langsung menindak tegas hal itu. Berbeda diksinya. Anda menangkapnya gimana? Ya, saya mungkin tone-nya sama dengan Mutia Hafid ya, dengan Mutia, bahwa apa yang terjadi dengan Tempo ini harus kita sikapi secara serius. Apalagi seperti yang tadi Mas Isnur sampaikan, sudah ada pengiriman bangkai tikus lagi. Jadi polisi segera bergerak cepat. Kita nggak mau ada aktor yang memancing di air keruh. Kita ingin semuanya bahwa adanya kritik, ya, adanya saran, adanya pendapat, itu harus dijamin dan harus disalurkan melalui media-media yang tepat. Dan apa yang dilakukan oleh Tempo sejauh ini, saya walaupun kadang-kadang tidak sepakat, tapi saya respect, saya hormati, dan saya hargai. Dan itu juga yang menjadi spirit dari Pak Prabowo dan pemerintahan ini. Mas Isnur, pernyataan dari Pak Hasan ini dalam momen setelah sidang Kabinet Paripurna, yang saat itu Presiden Prabowo sudah menyampaikan bahwa masih ada hal yang harus disempurnakan soal komunikasi kepada masyarakat. Nah, belajar dari kasus ini, maka hal evaluasi mendasar apa yang harus diperbaiki menurut Anda? Ya, setiap pejabat publik harus memahami positioning atau standing mereka sebagai wajah negara pemerintah, di mana segala tanggung jawab penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak asasi manusia itu tanggung jawab pemerintah. Jadi sebaiknya pemerintah ketika ada respon terkait hak asasi manusia, hak asasi warga, hak asasi organisasi, dia bertindak sebagai orang yang bertanggung jawab. Dia harus kemudian merespon bahwa ya kami kira-kira akan bertanggung jawab, akan mendesak kepolisian untuk segera mengusut dan berjanji untuk tidak lagi terulangi. Seperti itu harusnya. Tadi seperti Pak Hendar saya sampaikan, seperti itu respon yang baik dari pejabat publik. Dan harusnya kemudian bergerak cepat mengkoordinasikan kira-kira ya, baik itu kepolisian dan aparat yang lain untuk menjaga tempo agar tidak ada yang menekan gitu. Dan hati-hati juga tindakan-tindakan lanjutan dari kepolisian, jangan sampai juga terkesan ketika dia mengusut malah menjadi menekan di lapangannya. Hati-hati juga gitu. Itu yang bisa dilakukan oleh PCO dan seluruh pejabat publik yang lain gitu. Jadi betul bahwa media ya siapapun ya, baik Tempo ataupun yang lain juga masyarakat lain kritis. Tapi itu adalah tugas untuk mengkritisi negara dan justru jadi tonikum, jadi vitamin buat pemerintah. Pemerintah tahu mana yang salah, mana yang keliru dan menjadi bahan acuan buat perubahan kebijakan gitu. Jadi harusnya direspon dengan serius dan tegas ya. Karena ini mas situasinya 5 tahun terakhir serangan ke jurnalis makin mengerikan. Di Karo misalnya jurnalis dibakar rumahnya, di NTB dibakar rumahnya, beberapa diserang. Kemarin misalnya ketika ada yang awal aksi IDN Times diambil HP-nya oleh aparat. Dan artinya kekerasan jurnalis makin meningkat. Dan kita menuntut pemerintah untuk serius ya menegaskan, mendidik aparat semuanya untuk bertindak menghormati jurnalis, menghormati pers, dan melindungi mereka. Bang Hendar, dengan masih ada kritik gara-gara omongannya Pak Hasan itu, walaupun sudah diklarifikasi hari ini ya, masalah kebebasan pers, terus kemudian tadi Pak Presiden juga mengingatkan masalah komunikasi ke publik harus bisa diperbaiki lagi. Sejauh mana Anda memaknai itu? Kita kembali ke konteks bahwa memang kadang-kadang ya, niat yang baik tapi tidak dengan komunikasi yang baik, tentunya ini tidak terdeliver dengan baik. Itu memang merupakan kunci daripada seni dalam kita berkomunikasi. Nah, ini yang perlu kita mengerti sama-sama, kita koreksi sama-sama bahwa memang pemerintahan ini baru berjalan, ya, tapi kita harus fast learning, harus belajar dengan cepat, dan kemudian
kembali ke laptop bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menteror Tempo dan yang lain sebagainya, negara harus hadir, negara harus benar-benar berada di garda terdepan untuk melindungi pers, siapapun itu. Sependapat atau berbeda pendapat itu merupakan warna dari demokrasi kita dan kita harus hargai itu. Jadi saya sendiri pribadi akan berada di garda terdepan. Apabila memang sudah dilaporkan, kalau perlu saya dengan YLBHI kita cari ini sama-sama orangnya siapa, kita usut sampai tuntas. Jadi biar clear semuanya, jangan sampai ada saling tuding-menuding lagi. Seperti itu. Sampai ada pandangan bahwa ini tidak ada empati sama sekali, itu gimana merespon itu Bang Hendar? Susah saya ngomongnya, kalau saya itu seperti Mas Istur dan teman-teman yang lebih kira-kira gini. Harus ngomong. Monggo, silakan. Kita terbuka untuk itu. Kira-kira gini, ini yang bahaya dari beliau adalah Pak Hendar Sam. Beliau ini kan PCO yang menerapkan standar komunikasi di pemerintahan gitu. Harusnya kan dia memberikan jalan yang terbaik, contoh yang terbaik, ngasih SOP yang terbaik gitu. Nah ini kok kantor yang harusnya bikin punya SOP tercanggih, paling cantik dalam menangani komunikasi malah seperti ini. Jadi menurut saya Pak Prabowo harus mengevaluasi kantor PCO ini gitu, dan dengan cara mereka ya, gaya mereka gitu. Jadi harus punya SOP yang kira-kira standar bagaimana merespon, bertindak bagaimana ketika ada kejadian gitu. Dan ini kan semakin memperkeruh suasana ya. Tadi bahasanya kira-kira saya sepakat, ini kan sudah ada suasana panas, api. Dengan tindakan dari PCO ini malah kayak menyiram bensin gitu. Masyarakat semakin kecewa dan marah gitu. Harusnya disiram dengan hal-hal yang sejuk dan tepat ya, sesuai dengan kapasitas pemerintah. Seperti itu. So yang wujudnya seperti apa kalau begitu yang diinginkan, terutama dari YLBHI Mas Istur? Ya tadi harusnya pemerintah, dia sebagai PCO atau siapapun ya, bersikap tegas bahwa pemerintah hadir dengan ini menjamin akan mengungkap secepatnya, membawa ke pengadilan, dan berjanji untuk melindungi semua insan pers. Harusnya seperti itu harusnya. Dan menegaskan kepada seluruh aparat, tidak boleh lagi ada pelanggaran atau kekerasan kepada jurnalis. Dan menjamin setiap jurnalis atau pers akan dilindungi sepenuhnya. Itu harus seperti itu harusnya. Bang Hendar, ini kan kita juga tidak bisa menghalau juga respon-respon atau reaksi-reaksi di media sosial yang berkembang sampai dengan saat ini. Kalau sudah pun ada klarifikasi saat ini oleh Pak Hasan, apakah perlu ada tindak lanjut lain yang harus diambil oleh pihak istana untuk bisa meredam suara-suara yang muncul di media sosial, terutama terkait dengan pernyataan Pak Hasan itu? Ya, statement yang saya sampaikan ini mungkin bisa dijadikan pegangan, ya kan? Kita tahu persis ya, mungkin bukan saya saja yang mengenal beliau, tapi kawan-kawan juga mungkin mengenal pribadi beliau. Apabila ini beliau sendiri yang ngomong, kata-katanya tidak akan seperti itu, ya kan? Maka oleh karena itu kita kembali lagi, saya atas nama semua yang optimis terhadap pemerintahan ini menyatakan bersama maaf. Memang kalaupun ada itu dianggap ada kesalahan dalam memilih frasa dan diksi, ya kan, tapi apapun itu juga spirit kita untuk menjaga bahwa kemerdekaan pers ini harus kita junjung tinggi sebagai salah satu pilar demokrasi, sebagai sarana untuk check and balance, sebagai sarana untuk berdiskusi dan berkursus kita bersama-sama untuk membangun bangsa ini adalah merupakan wadah yang tepat. Dan oleh karena itu kita harus mengambil langkah konkret. Saya terbuka. Kami terbuka ya kan dengan Mas Istur, dengan YLBHI untuk kita sama-sama usut masalah ini ya sampai tuntas. Jadi polisi kita harus dorong ya, karena kalau perbuatannya itu baru sekali, ini kemudian kan enggak juga, ternyata berkelanjutan ya. Artinya ini memang kita anggap sangat serius, teror ini anggap serius, bahwa apa yang respon yang dilakukan oleh teman-teman Tempo dengan menanggapi hal santai tidak bisa juga, karena saya sepakat bahwa itu kan respon bisa saja respon untuk menghindari dari tekanan, ya kan? Ya, untuk menghibur diri juga, bahwa tentunya ini nggak bisa kita tangkap seperti itu. Saya sepakat dengan itu. Dan oleh karena itu, ayo kita cepat bergerak, sama-sama kita lindungi pers kita. Sama-sama kita lindungi pers kita. Sependapat atau tidak sependapat, ya kan? Beroposisi atau pro dengan pemerintah. Jadi kita sebagai tahu Tempo selalu mengkritik pemerintah, tapi itu bagian daripada demokrasi kita dukung. Saya juga salut dengan Tempo. Ya. Terakhir Mas Isnur, kalau menurut Anda dengan PCO ini sebagai bagian dari untuk
mengkomunikasikan segala kebijakan, program-program pemerintahan, dan banyak juga juru bicara yang diterjunkan untuk bisa menjelaskan banyak program kepada masyarakat. Hal krusial apa yang dalam waktu jangka pendek saja yang harus betul-betul diperbaiki dengan sistem yang ada sekarang? Ya, harusnya ini kalau emang ini adalah semua menteri gitu ya, pejabat publik adalah wakil dari presiden, dan harus menegaskan bahwa seluruh pejabat, seluruh aparat harus menghormati kerja-kerja pers dan harus menjamin melindungi kerja-kerja pers. Tidak boleh ada satupun di ujung Indonesia manapun yang mengancam pers gitu. Karena itu dia bagian dari integral pilar demokrasi. Itu adalah komitmen yang tegas dari presiden kalau ingin seperti itu. Yang kedua, kalau misalnya ini dianggap kekeliruan, ditegur dong. Ditegur dan jangan sampai diulangi kembali. Dievaluasi PCO ini. Dievaluasi baik pejabatnya, baik SOP-nya, standarnya, dan semua terkait PCO dievaluasi oleh presiden. Menurut saya seperti itu. Oke. Mas Isnur dari LBHI terima kasih. Bang Hendar Sam juga terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami kali ini. Selamat sore semua. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.